Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Neneng Maesaroh, Prodi Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah dan perkembangan cloud computing. Ide awal dari cloud computing tahun 1960-an saat John McCarthy, pakar komputasi MIT, yang dikenal juga sebagai salah satu pionir intelijensia buatan, menyampaikan visi bahwa suatu hari nanti komputasi akan menjadi infrastruktur publik seperti halnya listrik dan telepon. Namun baru di tahun 1995 lah Larry Ellison, pendiri Oracle, memunculkan ide network computing sebagai kampanye untuk menggoogle dominasi Microsoft yang saat ini merajai desktop computing. Nah, di sini juga ada yang namanya pengertian cloud computing. Cloud computing sebagai suatu layanan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna dengan berbasis jaringan atau internet, di mana suatu sumber daya, perangkat lunak informasi, dan aplikasi disediakan untuk digunakan oleh komputer lain yang membutuhkan cloud computing. Mempunyai dua kata, yaitu cloud dan computing. Mempunyai dua kata berarti internet itu sendiri dan computing adalah proses komputasi. Nah, di sini juga ada konsep cloud computing. Biasanya dianggap sebagai internet karena internet sendiri digambarkan sebagai awan, yaitu cloud besar biasanya dalam skema jaringan. Internet dilambangkan sebagai awan. Nah, di sini juga didatangkan sebagai sebuah evolusi yang mengacu pada konvergensi teknologi dan aplikasi lebih dinamis. Nah, selanjutnya ada karakteristik cloud computing, di mana on-demand service, orang pelanggan dimungkinkan untuk secara langsung memesan sumber daya yang dibutuhkan seperti prosesor, time, dan kapasitas penyimpanan melalui kontrol panel elektronis yang disediakan. Jadi tidak perlu berinteraksi dengan personil customer service jika perlu menambah atau mengurangi sumber daya komputasi yang diperlukan. Di sini juga ada broadband network access, layanan yang tersedia terhubung melalui jaringan vita lebar, terutama untuk dapat diakses secara memadai melalui jaringan internet, baik menggunakan client ataupun media lain seperti smartphone. Di sini juga ada recursive polling, penyediaan cloud memberikan layanan melalui sumber daya yang dikelompokkan di satu atau berbagai lokasi data center yang terdiri dari sejumlah server dengan mekanisme multi-tenant dan dapat dialokasikan secara dinamis untuk kebutuhannya. Nah, di sini juga ada yang namanya perangkat lunak pendukung. Nah, di mana ada PHP, Hypertext Processor, merupakan tipe bahasa pemrograman scripting language yang dirancang untuk mengembangkan aplikasi web dinamis dan kode dapat ditanam. PHP merupakan pengembangan pertama yang membangunkan tipe scripting language, dan PHP dapat berjalan pada sisi web server. Di sini juga tidak lupa sejarah dan pengembangan PHP-nya. Pembangunan PHP dimulai dari tahun 1994 oleh programmer Rasmus Lerdoor. Awalnya menciptakan satu set script Perl yang ia sebut Personal Homepage Tools untuk mempertahankan homepage pribadinya. Skripnya dapat melakukan tugas-tugas seperti menampilkan resume dan memonitor lalu lintas halaman web dengan memperluas untuk penambahan kemampuan untuk dapat bekerja pada web. Nah, di sini juga ada pemodelan UML dan pengertian UML, di mana UML, United Modeling Language, itu adalah keluarga notasi grafis yang didukung oleh meta model tunggal. Di sini juga ada use case diagram, yaitu deskripsi fungsi dari sebuah sistem dan perspektif pengguna user.
Di sini juga ada activity diagram, adalah teknik untuk mendeskripsikan logika prosedural, yaitu proses bisnis dan aliran kerja dalam banyak kasus. Nah, di sini juga ada version control system gitu. Version control adalah sebuah sistem yang mencatat setiap perubahan terhadap sebuah berkas ataupun kumpulan berkas sehingga pada suatu saat Anda dapat kembali kepada salah satu versi dari berkas tersebut. Sebagai contohnya menggunakan kode sumber perangkat lunak sebagai berkas yang dilakukan version controlling. Sistem ini memungkinkan untuk mengembalikan seluruh proyek pada keadaan sebelumnya, membandingkan perubahan step saat melihat siapa yang terakhir melakukan perubahan terbaru pada suatu objek sehingga berpotensi menimbulkan masalah. Git juga merupakan version control system terdistribusi sebuah DVCS seperti Git Mercurial, Bazaar, atau Dar. Klien tidak hanya melakukan checkout untuk snapshot terakhir setiap berkas, namun klien memiliki salinan penuh dari repositor tersebut. Jadi, jika server mati dan sistem berkolaborasi melakukan server tersebut, maka klien manapun dapat mengirimkan salinan repository tersebut kembali ke server. Setiap check-off pada DVCS merupakan sebuah backup dari keseluruhan data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.